momentum dari Joy terhadap Kairi dengan 1000 gold difference ini sangat menguntungkan Kairi yang dimana di atas kertas, hitam di atas putih, Kairi itu adalah hero late game. Iya. Perlahan tapi pasti ya. Cuma Goldnya mepet banget sih ini. Sebenarnya bagus, karena apa? Karena Onyx ini hero-nya hero scaling. Mereka hero late game. Ketika memang Goldnya mepet seperti ini, berarti winning condition mereka terbuka dengan jelas. Terbuka dengan jelas dan bahkan farmingnya masih dapat. Savero nggak boleh sembarangan untuk recall ke tengah sana. Yang ditakutkan adalah satu lele ada trapping di sana. Kita nggak ada yang tahu. Benar. Untuk dinaik rotasi kan, itu nggak ada yang tahu. Raw ini meresahkan memang. Raw meresahkan. Yang ditakutkan adalah Savero juga nggak purify. Benar. Instant magical damage itu merugikan sekali. Karena follow up damage dari jauh kan. Dari Granger, dengan Rhapsody-nya, dengan Death Sonata-nya. Dan buat teman-teman yang ada di Jakarta juga boleh nih ikut watch party ya di MRT Bundaran HI. Yes. Wah, seru banget tuh, pasti rame banget. Tinggal turun aja langsung ke MRT. Tadi Metro yang udah gue kasih tahu, langsung turun ke sana. Dan juga buat kawan-kawan saudara semua yang udah ada di Metro Watch Party Indonesia, MRT Bundaran HI. Halo semua, semangat. Kita dukung tim Indonesia untuk bisa bermain di All Indonesia Grand Final nanti di MSC ya. Mengawal tim Indonesia, let's go. Oke, back to the game. Lihat goldnya, mulai turun lagi. Karena memang damage dari teman-teman Mythic Seal juga ini nggak bisa diragukan ya. Nggak bisa dianggap remeh. Ada Zippy, Physical dan Magical ini setara. Belum lagi lapu-lapu yang pasti nanti bisa ngejar satu. Katakanlah Savero yang akan di zoning. Oke. Cuma ya kalau untuk numbangin menurut gue semakin lama lapu-lapu semakin susah numbangin Moskov. Betul, ditambah lagi nanti ada winning condition dia pakai Malefic Gun, range yang nggak dapet, pakai flicker, Savero juga bisa ngedodge-nya nggak harus pakai flicker juga. Jadi banyak banget chance yang bisa dimiliki oleh Savero. Cuma problem utamanya adalah Savero ini dia harus bermain sneaky peeky, hide in the bush. Nah, hide in the bush ini problemnya adalah ada Nico trapping dengan Selenanya. Abyssal trapnya ini yang bahaya. Dan jangan lupa ya, untuk Mythic Seal mereka yang akan pegang Lord duluan, tapi itu dia. Itu ditutup sama Sans. Oh no. Dan bahkan Kairi sekalipun ada yang berani masuk, Sans sudah standby on position. Kiboy! Di arah belakang Kiboy! Berutuh dengan fist ke belakang, si Peter Jake dan di depan sana. Free hit dari belakang untuk Savero. Membuat terbesar dari Timor Indonesia mendapatkan keuntungan dan Kon. Kali ini terperangkap di tembok. Tenggelam tak ada sisa. Dan para pasukan dari tim Mythic Seal mereka kehilangan 3 pemainnya. Menuju ke arah lot yang bebas untuk Timor Indonesia. Kiboy! Lagi-lagi Kiboy! Terlihat jelas inisiasi yang langsung di follow up tadi dengan sangat sempurna. 3 yang tumbang, Lord Free, Onyx ID memimpin. Onyx ID dan lihat itu Kiboy, benar-benar spear of distraction yang di followingnya bagus banget sama Savero. Perfect timing. Dia tahu nih kayak oke, Kiboy akan maju, Kiboy akan pakai tembok ke yang mana. Spear of Destruction langsung dipredik juga. Dan wah, ini langsung 4000 gold. Lihat dari gold yang tadi mepet sempat dipegang Mythic Seal bahkan walaupun under 1000 gold. Yes. Tapi sekarang Onyx 4000 gold dan Lord yang cukup berbahaya. Ingat, Mythic Seal mereka tidak punya high ground defense yang kuat. Walaupun masih ada pasif dari Holy Defense-nya, tapi tetap Lord ini akan jadi Lord yang sangat bermasalah untuk Mythic Seal. Lihat cara top lane, mata, ada 2 mata. Kita bingung di mana Kiboy atau Stas yang akan membuka. Ini dua-duanya akan menjadi potensial yang sangat baik. Para pasukan dari Timor Indonesia fokus menuju ke PS Turret. Gak peduli apapun terjadi, Pocket Dam tunggu Sans. Kali ini gagal menenggelamkan Kane. Oh, Savero! Mundur ke belakang, Savero bakal coba dilindungi dengan adanya Brave Fighters, tapi Savero tetap harus tertinggal. Terlalu besar damage yang diberikan oleh para pasukan dari Timor Indonesia. Mereka mencoba untuk mengorbankan Lutfi. Setidaknya Lutfi yang tumbang ketimbang harus banyak banget poin kill yang didapatkan. Kairi mundur ke belakang, Boye masih ada satu buah Quad Shadow dan Sans. Hampir saja kalau jaraknya tepat banget, itu pasti Ken akan tenggelam. Itu dia yang gue bilang kan. Kadang Abyssal Row ini magnet loh. Semakin ngumpet, semakin coba jaga posisi, semakin kena. Dan ya, Gold Lane itu juga paling sering kena ya, by the way, dari Abyssal Row. Tapi hati-hati. Oh, Kairi! Oh my god, Kairi, what are you doing? Memaksakan keadaan dan bahkan Kairi ter-take down. Kali ini tidak ada cover sama sekali dan instant kill. Untungnya dari segi objektif mereka semua nggak ada. Dan satu netral objektif seperti Lord juga nggak ada. Kairi harus lebih bersabar. Kairi tidak boleh terlalu terburu-buru. Kita tahu keuntungan yang sudah dimiliki oleh tim Onyx Indonesia. Mereka langsung drop dengan hingga 800 goal saja. Hilang semua. Usaha dari Onyx untuk menabrak tadi di bagian top lane, menghancurkan satu base turret, sekarang hilang. Tapi ya balik lagi, harus lebih sabar sih. Jangan lupa pressure dari Abyssal Row itu bukan di early game doang.
sampai late game juga itu pressure banget. Iya, kecuali defend high ground. Udah itu doang. Lemahnya di situ. Iya. Defense high ground ya kalau misalkan nggak kena tetap ya udah tembus. Tapi kalau kena tetap bahaya juga. Ji. Intinya abis loro ini cuma nggak bisa clear cepat aja lah intinya. Jadi harus lebih hati-hati dan maksimalkan Farland. Ingat, Onyx mereka punya 2 yang bisa Farland. Mereka punya Moskov, mereka punya Hayabusa. Bebas tinggal switching aja atau 3-2 juga 4-1 pun bisa jadi solusi. Jadi kayak strateginya banyak dan gak usah buru-buru. Mereka lagi pegang tempo. Malefican udah jadi. Lucky kena berkara Boye. Gak boleh dimakan. Harus pelan-pelan. Dan lihat bakal coba di Commit Sans. Terlalu besar apa yang diberikan. Mundur ke belakang. Target mereka dengan Brave Spring. Terus juga Savero. Berikan power defensif telah dikeluarkan pada pasukan dari tim Onyx Indonesia. Terus mendapatkan kita shadow kill from Kyrie. Menutup para pasukan dari tim Mythic untuk bisa selamat dan one last hit. Ter-take down double kill. Looking for triple kill. Onyx Indonesia. 2 orang yang tersisa membawa para pasukan dari tim Onyx ID mencoba untuk melakukan one side post. Di arah depan sana, Fritter belakang, Lele menuju ke arah serangan Kiboy karena rasanya dan para pasukan dari tim Onyx Indonesia. The one last best stand dan game pertama didapatkan oleh tim Onyx Indonesia. Ini dia berhasil mendapatkan game yang pertama. Samudra mematuhi kehendakku. 1 poin kali ini. Sang Raja Langit membuktikan kalau memang mereka sudah back on track. Mythic Seal mereka hampir kali mengambil kendali tapi semuanya tetap masih di bawah kendali Onyx. Onyx Indonesia berhasil mendapatkan 1 game. Tenang, reset untuk menuju ke game kedua. Bude Clara Monstar, kita pun juga harus tenang. So take it away. Tiap kemeriahan untuk membawa kemenangan game yang pertama dari tim Onyx ID. Mereka mengeksekusi dengan baik walaupun ada momen-momen di mana sedikit membuat mereka mundur tapi tidak. Yap. Karena secara draft kan kita bilang tadi ini bakal adu mekanik dan itu yang terjadi juga tadi. Ya. Dan ternyata Sans lebih besar mungkin ya dibandingkan dengan Nico sendiri tadi. Bagaimana begitu banyak Dari peluang. mekaniknya berarti udah kelihatan nih. Yes, ada Gila Sans. Gila Sans yang keluar. Kadita loh, ini adalah hero yang cukup sulit sebenarnya untuk dipergunakan sebagai mid laner. Iya, dan dengan komposisi Kadita, Badang ini outplay potensialnya banyak seperti ini Badang. Dan ya, lagi dan lagi klasik Kiboy dan Sans menunjukkan mereka masing-masing di role-nya. Dan ya meskipun sempat mundur, cuman mereka tahu lah secara game ini map juga Onyx ID secure game 1 dengan menurut aku cukup convincing sih. Gak dikasih main lah pemain Mythic Seal secara general. Agak sedikit ini sih, Bude ngelihat Mythic Seal juga bisa ngelawan. Yep. Dan dari segi map control mereka bisa gerak juga. Apalagi momen-momen yang dihasilkan oleh Nico dan juga Boye. Itu banyak Setuju. yang bikin dagdikdukser. Setuju ya, tapi ini Boye